Ini agak mahal, tapi butuh fokus. Ini nafas. Nafas itu inti jiwa nih di sini. Kelihatan ya? Intinya di sini. Di dalam inti ini ada lagi turunan tadi. Saya kebawahkan dulu, di takwa, semua sifat baik. Yang ini fujur. Ini lawannya. Nafas itu adanya di dalam kolbu. Kolbu begini. Yang sering terjemahkan dengan hati. Adanya di sini, kolbu. Kolbu adanya di sodrun. Nih, ini. Masih ingat teman-teman kalau sholat kan, Allahu Akbar, tangannya di sini kan? Ini posisi tangan ini sodrun. Di dalam sodrun ada kolbu. Nih, ini ada sodrun. Semua apa yang kita lakukan, sumbernya dari sini. Misal, kita mau bicara nih, kalau yang keluar baik, itu ini yang perintahkan dari sini. Ke sini, ke kolbu, sodrun keluar, ditembuskan langsung ke akal, kita keluarkan sepersekian detik. Kalau yang keluar yang buruk, sumbernya dari sini. Jelas? Nah, saya ingin katakan dulu sebentar, setan sudah meminta kepada Allah sejak Adam diturunkan supaya diberi kewenangan untuk menggoda yang ini. Itu nanti ada di surah An-Nisa di ayat yang ke-118. Dari ayat 116 sampai 118. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ketika dia dilaknat oleh Allah, dia berkata, ya Allah, izinkan aku menggoda satu bagian dari manusia. Maksudnya yang ini. Di sini sumber keburukan nih. Dalam bahasa Arab, buruk itu disebut dengan su namanya. Su, gini. Pelan-pelan. Nah, setan menggoda, memprovokasi dengan halus. Memprovokasi dengan halus itu bahasa Arabnya waswas. Waswasa yuwaswisu. Halus sekali. Dia masuk lewat sini. Sodrun. Jamaknya sudur. Jamak dari sodrun sudur karena manusianya banyak. Di Quran surah ke-114, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia menggoda ke sini, ke kolbu, ke sini. Alih-alih bicara yang baik, dia katakan keluarkan yang kasar. Tak sadar keluar. Begitu keluar bentuknya dalam bentuk perbuatan, maka keluar namanya su, kata-kata yang kotor. Kata-kata su. Karena ini melewati nafas, nih, kan dari nafas nih. Tidak dilihat fujurnya, yang dilihat nafasnya. Oh, ternyata nafasnya itu memerintahkan kepada su. Nafas ketemu su, disebutlah nafsu. Oh, ya, ini asalnya nafsu. Ini asal kalimat nafsu. Dari mana ini ditemukan? Quran surah ke-12 ayat 53. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah 12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa nafas la amaratum bisu. Nafas ketemu su jadilah nafsu. Jelas? Nah, asalnya nafas ini netral. Di dalamnya ada takwa, ada fujur. Yang ini yang kelihatan jelek sebetulnya asalnya katalis untuk yang ini. Bukan ingin menjadikan kita berbuat buruk, tapi lebih menjadikan yang fujur ini mendorong supaya yang sifat baik itu muncul ke permukaan. Pertanyaannya caranya bagaimana? Kata Quran, qad aflaha man zakkaha. Zakka sifatnya disebut tazkiyah. Cara paling gampang memahaminya adalah ketika muncul dorongan yang kurang bagus, cari cepat lawannya yang baik, yang ini. Karena ini diciptakan untuk memunculkan yang takwa. Jadi ketika Anda menemukan ada yang dusta, bukan mengajak Anda berdusta, tapi supaya Anda memunculkan kejujuran dalam diri Anda. Ketika ada seseorang misalnya datang dengan kesombongan, maka itu adalah pelajaran bagi kita supaya jangan ikut sombong. Yang dimunculkan sifat rendah hatinya. Dicari lawan terbaliknya. Itu poinnya. Prakteknya bagaimana? Contoh. Apa lawan cemberut? Lawan cemberut apa? Senyum. Jadi kalau istri cemberut, harusnya antum senyum. Cemberut dititipkan kepada istri bukan membuat antum supaya marah atau mengintegrasi, tapi supaya antum senyum. Antum pulang ke rumah, lihat istri sedang cemberut. Oh, cemberut, lawannya apa? Senyum. Sayang. Kok cemberut? Kayaknya kenal. Sling, ada hadiah iPhone 14 Pro Max misalnya kan. Contoh. Dalam hidup itu simpel sebetulnya, cari lawannya.
Sedih lawannya apa? Senang. Ketika ada seseorang sedih, cari apa yang bisa membuat dia senang. Ya, ketika seseorang misalnya sedang gelisah, cari ketenangan. Ketika ada seorang berbuat sombong, antum datang dengan kerendahan supaya mengajarkan dia kembali kepada sifat rendah hati ya. Kalau semua orang bisa melakukan semua ini, walaupun tidak mudah mengerjakannya, maka kata Allah hidupnya akan cenderung bahagia. Itu asalnya. Tapi problemnya adalah di sini ada setan yang memberikan was-was supaya ini muncul dominan. Apa yang bisa mencegah dan menghambat setan supaya tidak menjadikan manusia dominan dengan sifat fujurnya dibanding takwanya? Sebelum sampai ke sana, saya ingin jeda dulu. Saya ingin simpulkan dulu konsep dasarnya. Jika kita ingin menata nafas dengan baik sehingga tidak didominasi oleh nafsu sifat-sifat yang kurang bagus, maka setiap mendapati kekurangan-kekurangan atau hal yang kurang positif dari siapapun lawan kehidupan kita, maka cepat munculkan lawan baiknya. Kadang-kadang yang diuji bukan kita, yang diuji orang lain, tapi yang disasar hikmahnya kita. Itu namanya fitnah. Jadi fitnah itu tidak harus selalu tuduhan. Bisa jadi ujian. Misal, inna min azwajikum wa auladikum, bahkan amwalikum fitnah. Kata Allah, anak-anak itu jadi fitnah. Maksudnya apa? Kadang-kadang di anak-anak ada aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak ideal, yang orang sebut dengan nakal. Ya kan? Padahal tidak ada anak yang nakal. Boleh jadi anak itu dibuat aktif supaya kreativitas orang tuanya makin muncul. Jadi ketika Anda melihat anak-anak punya ekspresi tersendiri, lihat dulu dari yang kurang bagus itu apa yang dimunculkan yang baik supaya keluar. Itu caranya. Sama dengan begini, itu ada kejadian di Cianjur. Musibah. Bagi warga Cianjur yang terkena, itu bala namanya. Ibtila, ujian langsung yang dialami. Bagi kita itu fitnah. Ujian yang diberikan ke sana, tapi hikmahnya menyentuh diri kita. Ada nggak yang terpanggil untuk datang? Betul nggak orang beriman saling merasakan? Betul nggak titipan harta itu benar-benar untuk berbagi dan sebagainya? Maka diberikan ujiannya di sana. Mungkin yang wafat di sana masuk kategori syahid akhirat. Karena di antara syahid itu kan tertimpa bebangunan, meninggal dia syahid. Kita wafat bagaimana? Maka disentuh untuk datang. Kami ke sana bangun posko, lihat teman-teman, maaf ya, ini pelajaran besar ya. Mohon kalau kurang berkenan, mohon saya dimaafkan dengan kalimat ini. Demi Allah saya katakan, rumah yang mewah sampai yang biasa hancur. Dan yang paling menarik bukan itu. Yang paling menarik hati kita untuk merenungkan, bahkan rumah yang masih bertahan pun dan masuk kategori mewah, tidak ada yang berani penghuninya untuk datang ke tempat itu. Dia lebih memilih mengungsi atau tinggal di tenda-tenda yang bahkan jauh dari kata layak. Pertanyaan saya, jadi yang selama ini dikumpulkan kerja keras siang dan malam, jadilah sesuatu yang mewah itu, kendaraan yang hebat itu, lalu untuk apa kalau tidak digunakan dan dinikmati ketika Allah memudah membalik itu dalam sepersekian detik? Maka saya ingin katakan pada teman-teman, jangan sampai terjadi dalam satu masa, dalam satu waktu, sudah kerja, lelah, capek dan sebagainya, tapi karena hubungan yang jauh dari Allah, atau karena sebab tertentu, justru berbalik nikmat itu menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa dinikmati secara langsung. Itu pesan pertama. Tapi jangan disimpulkan bahwa di sana ada maksiat dan sebagainya, tidak ke situ arahnya. Boleh jadi mereka ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan karena datang keluarga-keluarga besar membawa sesuatu yang bahkan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yang gak pernah menemukan makanan-makanan yang mungkin menurut kita enak dan layak. Yang merasakan perhatian, merasakan bantuan-bantuan, kenal saudaranya. Yang gak ada masjid, dibangunkan masjid lagi. Yang wafatnya syahid, kita siapa? Dan bagaimana cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu fitnah. Ujiannya di sana yang merespon kita di sini. Terkadang adanya pada tetangga kita. Tetangga yang sakit dibuat sakit bukan karena ingin menjadikan dia sakit. Boleh jadi Allah ingin menguji Anda sebagai tetangganya, sikapnya bagaimana. Kita cara melihatnya. Tetangga Anda ada kekurangan, mudah bagi Allah menjadikan dia kaya. Tapi Allah titipkan kepada Anda tetangganya supaya Anda merespon harta yang Allah titipkan untuk berbagi. Contoh lain, Anda sudah ke masjid. Anda punya tetangga, belum mau ke masjid. Dijadikan ia menjadi tetangga Anda, bukan untuk Anda caci, atau Anda katakan, tuh saya punya tetangga gak pernah ke masjid. Bukan. Boleh jadi Anda ditempatkan di situ, sehingga mendapat bagian dari dakwah untuk mendoakan dia supaya ke masjid.
Ada orang bertanya, saya tanya begini, satu jamaah, apa hukumnya ada tetangga masjid tinggal di samping masjid, 5 meter jaraknya dari masjid, bahkan toa masjid menghadap ke rumahnya begini, tapi dia belum mau ke masjid. Oh, jawabannya beragam. Dosa Ustadz, haram Ustadz. Ada yang bilang bakar rumahnya. Hukumnya ajak dia ke masjid. Hukumnya ajak dia ke masjid. Ini sederhana, tipis bahasannya. Tapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan di rumah tangga, suami dengan istri, dengan anak, anak dengan ayah, dengan ibu, ini dibawa. Kita datang ke ibu sedang cemberut, buat beliau tersenyum. Lihat pasangan sedang gelisah, buat dia lebih tenang. Lihat anak sedang menangis, buat dia tertawa. Nabi SAW kedatangan seseorang menyampaikan, ya Rasulullah, si fulan berjuang fi sabilillah, ikut ke medan perang, tapi ibunya menangis. Dipanggil oleh Nabi, anak itu katakan, irja, pulang kamu, bikin ibumu tertawa seperti engkau membuatnya telah menangis. Ini konsepnya. Sederhana, tapi kalau kita bisa mengendalikan itu dalam kehidupan, maka kebahagiaan akan nampak di depan mata. Setidaknya itu kata Al-Quran.